Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Ropi Ahmad dari kelas C1 NPM 1022166 dari S1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, yaitu untuk memenuhi nilai UTS. Pertama ada topik pembahasan yang akan saya bahas hari ini adalah Ta'rif Rasul, mengenal Rasul, Maknatul Rasul, kedudukan Rasul, Sifatul Rasul, sifat Rasul, Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Ta'rif Rasul. Rasul dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Yang pertama ada Rasul adalah lelaki pilihan dan utusan Allah, teladan dalam melaksanakan risalah. Tanda-tanda kerasulan. Yang pertama ada sifat dasar, ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kedua, mukjizat. Mukjizat adalah suatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Ketiga, berita kedatangan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jauh sebelumnya para nabi telah memberitahukan kepada umatnya bahwa akan ada seorang nabi yang diutus. Yang keempat ada berita kenabian. Kenabian dari bahasa Arab berarti membawa perasaan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia. Yang kelima ada hasil-hasil perbuatan. Ada asyida alal kufar, ruhama bainahum, zikrullah sima'ahum fi wujuhihim min atsari suju'u. Masuk ke materi yang kedua, yaitu Makanatul Rasul, kedudukan Rasul. Abin min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Sebagai abdu min ibadillah, Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa, insanan, memiliki garis keturunan nasaban dan berjasad jisman. Rasul Muhammad SAW sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Ciri-ciri Rasul. Manusia, Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Yang kedua, keturunan. Keturunan Rasul berasal dari keturunan Quraisy. Bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Ketiga, dari fisiknya, Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana, dan sebagainya. Sejarah kenabian. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim. Kedua, menerima wahyu pertama. Rasul mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menghadiri di Gua Hira, tempatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya benar. Yang ketiga, berdakwah secara rahasia. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara bersembunyi-bersembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya ada Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Alman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Sejarah kenabian. Yang keempat ada dakwah secara terang-terangan. Turunan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijj ayat 94 dan diperintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Kelima, perintah berzakat. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qol di Yaman dan memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikannya kepada ahli kitab beberapa hal termasuk kewajiban zakat. Yang keenam ada peristiwa Isra Miraj. Rasul dalam melakukan
melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut Isra. Sejarah kenabian yang ketujuh adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat bersama dengan turunnya wahyu Allah SWT, yakni surat Al-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Masuk ke materi baru, sifatul Rasul, sifat-sifat Rasul. Karena Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya, maka tentu Rasul memiliki sifat-sifat yang unggul. Hal ini untuk mendukung keberhasilan menyampaikan risalah, penunaian amanah, dan pemimpin umat. Sifat-sifat kerasulan ada berbagai, ada al-basyariyah, kemanusiaan, al-isah, kepelihara dari kesalahan, as-sidqu, benar atau jujur, Fathanah, cerdas, al-amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, Fathanah, cerdas, iltijam, komitmen, kulukin ajim, akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah, teladan yang baik. Sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul menggambarkan akhlak yang mulia. Akhlak mulia berarti akhlak yang tinggi, kemudian untuk mencapainya perlu proses dan latihan. Tidak semua manusia bisa mencapai akhlak ini kecuali mereka yang mengikuti takbiyah Islamiyah. Sifat mustahil bagi rasul. Ada al-kizib berarti bohong atau dusta, al-khianat berarti berkhianat, ada al-kitman berarti menyembunyikan, al-baladah berarti bodoh. Masuk ke materi terakhir, hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia pada rasul. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam alaihi salam beserta istrinya ke bumi, maka kemudian memiliki anak. Setiap kali mengandung, Hawa melahirkan satu anak kembar, laki-laki dan perempuan. Syariat yang diterapkan perkawinan silang dan tidak boleh menikah dengan kembarannya. Perkembangan manusia akhirnya berkembang dan menyebar ke berbagai tempat. Mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Mereka hidup tanpa petunjuk sehingga menyimpang dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk mengembalikan mereka ke jalan kebenaran. Para Rasul yang diutus biasanya dari kaum mereka sendiri. Fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah Islam ke dalam setiap janin yang telah ditiupkan ruh. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan, apakah aku ini Rabb kalian? Maka semuanya membenarkannya dan menjadi saksi. Karena itulah peradaban apapun yang berlaku pada manusia, purba ataupun modern, ada yang tidak dapat dihilangkan pada diri manusia. Sang Pencipta. Keterbatasan akal manusia menyebab kesalahan dalam menggambarkannya Sang Pencipta. Ada yang beranggapan bahwa Sang Pencipta itu terbatas pada suatu kemampuan, langit sendiri penciptanya, laut, gunung, awan, dan lain-lain. Ada pencipta dan pemeliharanya masing-masing. Contoh, Brahma, dewa pencipta alam, Siva, dewi perusak alam. Menyembah perusak alam lebih disukai daripada pencipta manusia, pencipta alam, sehingga patung Dewi Siva lebih banyak disembah. Beribadah kepada pencipta. Setelah mengenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Akan tetapi, terjadi berbagai macam cara penyembahan. Semuanya tidak terlepas dari berbagai kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta. Menyembah berbagai dewa-dewa, bintang, arwah, bintang, matahari, malaikat yang dianggap anak perempuan Allah, kepercayaan kafir Quraisy, berhala-hala, mengadakan berbagai sesaji bagi Tuhan-Tuhan itu. Sampailah kita di penghujung. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian suka dengan materi yang saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.